Anak laki-laki itu menghancurkan sarung tangan sang juara hanya dengan satu pukulan. Detik berikutnya, bubuk putih berterbangan ke udara. Itu bukan kapas, melainkan plester. Semua orang terdiam dalam keterkejutan. Juara dengan 400 kemenangan berturut-turut ini ternyata telah curang selama ini. 2 hari sebelumnya, para petarung tiba-tiba menyadari dalam sebuah foto kelompok bahwa perban yang membungkus tangan sang juara, Jack, tampak retak. Ternyata sebelum pertandingan, bubuk plester dibungkus di dalam balutan tangan. Saat pertarungan dimulai dan tangan mulai berkeringat, bubuk itu perlahan mengeras menjadi plester, membuat tinjunya menjadi sangat keras secara tidak wajar. Tak heran saat dulu melawannya, pelatih selalu merasa pukulan lawan terasa sangat berat. Ia sempat mengira itu karena metode latihan khusus, tetapi tidak pernah menyangka itu adalah kecurangan menggunakan plester. Untuk menegakkan keadilan bagi gurunya, Frank memutuskan menantang Jack secara terbuka sebelum pertandingan dimulai. Pelatihnya secara khusus memperingatkan Frank bahwa di awal pertandingan, plester belum mengeras sepenuhnya. Dibutuhkan 2 atau 3 menit untuk mengeras, jadi ia harus memanfaatkan waktu tersebut. Namun saat pertandingan dimulai, Frank menyadari bahwa lawannya jauh lebih licik dari yang dibayangkan. Jack terus menggunakan strategi bertahan dan tidak memberi kesempatan untuk serangan langsung. Bahkan saat Frank melepaskan pukulan, Jack memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkannya dengan siku. Sebelum Frank sempat bereaksi, Jack kembali melayangkan pukulan. Saat itu plester di tangannya sudah sangat keras. Hanya dalam beberapa pukulan, Frank dipukul hingga hampir tidak bisa berdiri. Namun melihat kepercayaan di mata pelatihnya, ia menahan rasa sakit dan bangkit kembali. Kali ini, ia memilih teknik yang lebih tradisional. Ternyata 2 hari sebelumnya, pelatih telah mengumpulkan semua senior yang pernah kalah karena kecurangan Jack dan meminta mereka mengajarkan seluruh teknik andalan mereka kepada Frank tanpa menyembunyikan apapun demi merebut kembali harga diri mereka. Di atas ring, Frank mempraktikkan semua yang dipelajarinya, terus menggabungkan dan menyusun ulang berbagai teknik untuk menghadapi serangan Jack. Ia menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan, menangkis setiap serangan. Dengan kombinasi teknik tersebut, Jack mulai kesulitan melawan. Namun, 2 hari latihan tidak cukup untuk menutupi perbedaan pengalaman dan kekuatan. Frank perlahan mulai terdesak, tetapi ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia mengubah strategi menjadi lebih langsung. Ia tidak lagi hanya mengejar kemenangan, tetapi menargetkan titik kunci untuk menghancurkan sarung tangan lawan. Frank meniru cara bertarung Jack di awal, terus menahan serangan lawan dan melakukan serangan yang tampak tidak efektif. Hal itu berhasil memancing emosi Jack. Pukulannya menjadi semakin kuat. Pada saat Jack melepaskan pukulan penuh tenaga, Frank memanfaatkan kesempatan itu. Ia menggunakan titik paling keras dari sikunya untuk merobek sarung tangan lawan. Plester di dalamnya langsung berhamburan keluar. Kebenaran tentang kecurangan Jack selama bertahun-tahun akhirnya terungkap pada saat itu. Di tengah sorakan penonton, juara palsu itu akhirnya tumbang.